Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mencari Kesalahan Orang Lain, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Yesus di tengah-tengah orang Israel ditanggapi secara berbeda-beda. Ada sebagian orang Israel yang menerima kehadiran Tuhan Yesus. Ada juga sebagian orang Israel, khususnya orang-orang Farisi, yang tidak menerima Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus karena iri hati dengan Yesus. Karena itu mereka berusaha mencari kesalahan Yesus. Jika mereka menemukan satu kesalahan saja pada diri Yesus, maka mereka mempunyai alasan menuntut Yesus untuk dihukum. Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh para membenci Yesus akhirnya datang juga. Dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Yesus yang melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Yang menjadi persoalan atau masalah bukan menyangkut tindakan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, tetapi Yesus melakukan tindakan penyembuhan pada hari Sabat. Sebab menurut aturan yang berlaku di Israel, orang-orang Israel tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Tindakan Yesus menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati termasuk sebuah pekerjaan yang dilarang. Yesus dianggap melawan hari Sabat yang kudus. Saudara-saudari terkasih, Yesus dengan bijaksana dan penuh kesabaran menghadapi orang-orang yang membenci dan siap menghukum dirinya. Meskipun harus kita sadari bahwa Yesus sesungguhnya tidak mau melanggar aturan hari Sabat. Namun Yesus menginginkan orang-orang yang membencinya tidak hanya melihat hal-hal negatif dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga mengharapkan orang-orang yang membencinya mau melihat semua hal-hal baik yang dilakukan Yesus. Karena itu, Yesus mengajak orang-orang untuk berpikir dengan bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja, sebab Yesus tahu bahwa ada orang Israel yang justru berbuat jahat pada hari Sabat. Mereka melakukan perbuatan jahat secara sembunyi-sembunyi, sementara Yesus jelas-jelas melakukan perbuatan yang baik.
Saudara-saudari terkasih, pada saat kita membenci atau tidak menyukai seseorang, terkadang kita sulit melihat hal-hal baik dalam diri orang itu. Kita lebih mudah melihat kejelekan dan keburukan diri orang yang kita benci. Bahkan ketika orang yang kita benci berbuat baik, mungkin kita pun akan tetap melihatnya sebagai sesuatu yang jelek. Misalnya, ketika orang yang kita benci berbuat baik, akan muncul kata-kata sindiran. Paling dia mau cari muka, atau kita mengatakan tumben dia mau berbuat baik. Bisa juga kata-kata sindiran berikut ini: ia pura-pura berbuat baik supaya dipuji dan dihormati oleh orang lain. Atau kata-kata sindiran: dia berbuat baik pasti karena ada maunya. Dari dulu juga dia memang orangnya seperti itu. Dan masih banyak kata-kata sindiran lain yang membuat hubungan kita dengan orang yang kita benci bukan menjadi baik, tetapi malahan menjadi bertambah buruk. Hal yang sama terjadi dengan diri kita. Bila kita dibenci atau tidak disukai oleh orang lain, akan muncul kata-kata sindiran yang membuat kita sakit hati atau membuat kita menjadi marah. Dalam situasi demikian, kita bisa tergoda untuk berbuat jahat. Atau pilihan lain, di mana kita tetap berbuat baik meskipun orang lain berprasangka buruk tentang diri kita. Saudara-saudari terkasih, kebiasaan manusia mencari kesalahan orang lain tidak membuahkan manfaat apa-apa. Yang terjadi justru adalah sebaliknya. Pada saat kita membenci atau tidak menyukai seseorang, hati kita tidak damai dan tidak tenang. Bila kita berjumpa dengan orang yang kita benci, kita selalu berusaha untuk menghindar. Dan seandainya kenyataan ini harus dipelihara atau kita simpan, maka tentu saja akan membawa akibat buruk bagi kehidupan kita. Sebab ternyata dari berbagai hasil penelitian, rasa benci atau rasa tidak suka yang kita simpan dapat membawa sakit dan penyakit. Contohnya, kalau kita sering marah, kepala kita menjadi pusing. Sementara sebaliknya, jika kita mau memaafkan serta berdamai dengan diri sendiri dan sesama, hati kita menjadi tenang. Karena itu, kebiasaan kita untuk melihat kesalahan orang lain sebenarnya menutup pintu hati kita untuk bertumbuh dan berkembang dalam kasih dan damai Tuhan. Sebab damai dan kasih akan melimpah dalam hidup kita bila kita bisa melihat hal yang baik dalam diri sesama kita. Apakah selama ini kita cenderung melihat kesalahan sesama, atau kita mau dan mampu melihat hal-hal baik dalam diri sesama kita? Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau selalu berbuat baik kepada manusia. Kami mohon ampun karena terkadang kami hanya melihat kekurangan dan kesalahan sesama kami. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu terus mendorong kami untuk belajar melihat hal-hal yang baik dalam diri sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.